Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oh, coba kurang kompak ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana puasanya? Tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman yang ada di rumah? Puasanya tetap semangat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kitab Safinah bersama teman-teman kita dari SDN 3 Campaka Sari. Halo, apa kabar semuanya? Kita sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Assalamualaikum, sampurasun. Baik, terima kasih. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan belajar kita kitab Safinah ini dalam kegiatan sorogan kitab Safinah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kitab Safinah ini dikarang oleh Syekh Salim Sumer. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkannya ini bermanfaat untuk kita, ya, yang mempelajarinya. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Allahumma sholli
kitab Safinah pasal ke-41 tentang wajib niat sholat menjadi imam. Baik, kita akan logat atau membaca terlebih dahulu teks kitab Safinahnya dan kita akan logat per kata. Baik, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaljamu. Yang wajib. Bihi di dalamnya. Niatul imamati. Niat menjadi imam. Arbaun. Ada 4. Al-jumu'atu. Pertama sholat Jumat. Wal mu'adatu. Dan sholat mu'adah. Wal manduratu. Dan sholat yang dinadarkan. Jama'atan. Secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu. Dan jama' takdim. Fil matori. Dalam kondisi hujan. Selanjutnya kita ke pasal 42. Yang di rumah silakan dibuka pasal tentang surutul qudwah. Surutul qudwati. Syarat-syarat bermakmum. Ahada asyara. Ada 11. An la ya'lama. Pertama, hendaknya ia tidak meyakini. Butlana sholati imamihi. Batal sholat imamnya. Bihadasin. Dengan hadas. Au ghairihi. Atau selainnya. Wa alla yatakida. Dan hendaknya tidak beranggapan. Wujub qadaiha. Wajib qadanya salat. Alaihi. Atas imam. Dan hendaknya imamnya bukanlah makmum. Wala ummiyan. Dan bukan pula ummi. Wa alla yataqaddama. Dan hendaknya ia tidak mendahului. Alaihi. Atas imam. Fil mauqifi. Pada tempat berdiri. Wa an ya'lama. Dan hendaknya ia mengetahui. Intiqalati imamihi. Perpindahan imamnya. Wa an yazdami'a. Dan hendaknya keduanya berkumpul. Fi masjidin. Dalam satu masjid. Au fi salasimiati dira'in. Atau dalam jarak 300 hasta. Takriban. Kurang lebih. Wa an yanwiya. Dan hendaknya ia berniat. Al-qudwata. Menjadi makmum. Awil jama'ata. Atau berjamaah.
Wa an yatawafaqa, dan hendaknya sama. Nadmu sholatihima, urutan sholat keduanya. Wa an la yukhalifahu, dan hendaknya ia tidak menyelisihi imam. Fi sunnatin, dalam perkara sunnah. Famisatil mukhalafati, yang menyelisihinya jelek. Wa an yutabi'ahu, dan hendaknya ia mengikuti imam. Nah itu teks kitab Safinahnya yang sudah kita logat. Coba aja dibaca pasal ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yalzamu, yang wajib, fihi, di dalamnya, niyatul imamati, niat menjadi imam. Arba'un, ada 4. Al-jumu'atu, pertama sholat Jumat. Wal mu'adatu, dan sholat mu'adah. Wal manzuratu, dan sholat yang dinazarkan. Jama'atan, secara berjamaah. Wal mutaqaddimatu, dan jama' takdim. Fil matori, dalam kondisi hujan. Batin coba baca pasal ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul qudwati, syarat-syarat bermakmum. Ahada asyara, ada 11. Allah ya'lama, pertama, hendaknya ia tidak meyakini. Butlana solati imamihi, batal solat imamnya. Bijadasin, dengan hadas. Au ghairihi, atau selainnya. Wa ala ya'taqida, dan hendaknya tidak beranggapan. Wujuba qadaiha, wajib qadanya salat. Alaihi, atas imam. Wa ala yakunu ma'muman, dan hendaknya imamnya bukanlah makmum. Wala ummiyah, dan bukan pula ummi. Wa ala yataqaddama, dan hendaknya ia tidak mendahului. Alaihi, atas imam. Fil mauqifi, pada tempat berdiri. Wa ayya'lama, dan hendaknya ia mengetahui. Intiqalati imamihi, perpindahan imamnya. Wa ayyajtami'a, dan hendaknya keduanya berkumpul. Fi masjidin, dalam satu masjid. Au fi salasumi ati dira'in, atau dalam jarak 300 hasta. Takariban, kurang lebih. Wa an yanwiya, dan hendaknya ia berniat. Wa an yatawafaqa, dan hendaknya sama. Nadumu sholatihima, urutan sholat keduanya. Wa an la yukhalifahu, dan hendaknya ia tidak menyelisihi imam. Fi sunnatin, dan perkara sunnah. Fahisyatil mukhalafati, yang menyelisihinya jelek. Wa an yutabi'ahu, dan hendaknya ia mengikuti imam. Baik. Pasal ke-41 tentang wajib niat sholat menjadi imam. Wajib seorang imam meniatkan diri menjadi imam dalam beberapa sholat yang akan disebutkan di sini. Yang ada 4 macam sholat, ya. Ingat, ada 4 macam sholat yang imam wajib meniatkan diri menjadi imam. Pertama adalah sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, imam sholat Jumat wajib dia meniatkan diri menjadi imam Jumat, sholat Jumat. Yang kedua sholat mu'adah. Sholat mu'adah, apa sholat mu'adah? Sholat yang diulangi, gitu ya. Sholat yang diulangi. Misalkan kita udah berjamaah nih, seorang imam sudah sholat berjamaah, zuhur misalkan. Tiba-tiba ada datang satu orang mau sholat zuhur, imam merasa kasihan kalau dia sholat sendiri karena tidak bisa mendapat keutamaan dari sholat berjamaah. Imam dia dengan sukarela, misalkan ya, dengan sukarela dia menjadi imam untuk
makmum yang baru datang itu, dia maju lagi, dia sholat menjadi imam. Padahal dia sudah kan tadi sholat duhurnya, karena kasihan ingin bersedekah, ingin berbuat baik kepada makmum yang baru datang, kasihan biar dia mendapatkan fadilah berjamaah, maka dia maju lagi untuk mengimami, maka dia wajib gitu ya meniatkan diri menjadi imam. Yang ketiga, sholat manduro, sholat yang dinadarkan berjamaah. Misalkan ini sekelas kelas 6 ini bernadar kalau lulus ujian akan sholat duhur berjamaah, ya bernadar. Nah maka nanti yang menjadi imamnya dia wajib meniatkan diri menjadi imam. Kemudian yang keempat adalah sholat jama' takdim dengan alasan hujan. Misalkan sholat duhur nih, kita mau sholat duhur nih benjit, udah kelihatan atau hujan besar ini, tanda-tanda hujan besar udah gelap, dordar bahkan gitu ya, gelap dordar gitu ya. Kita sholat duhur, kalau nanti setelah sholat duhur kita pulang ke rumah, kemudian nanti sholat asar balik lagi, kan madarat, basah jalannya, becek lalu gitu ya dan sebagainya gitu ya. Akhirnya sholat asarnya di jama' takdim gitu ya. Sholat duhur dengan asar di jama' takdim, sholat asarnya ditarik ke sholat duhur gitu ya, biar nanti tidak harus pulang lagi ke masjid, karena ini kondisinya hujan ini lebat gitu ya, dan tidak memungkinkan dalam kondisi hujan itu kita balik lagi ke masjid, kita nanti basah kuyup gitu ya. Nah itu dalam kondisi seperti itu, maka yang menjadi imam wajib meniatkan diri menjadi imam. Nah itu pasal yang ke-41. Kemudian pasal yang ke-42 di sini menjelaskan tentang syarat sah berjamaah, gitu ya. Syarat-syarat sah berjamaah, gitu ya. Keabsahan berjamaah, gitu ya. Ada 11, gitu ya. Ada 11 syarat sah berjamaah. Pertama adalah makmum tidak mengetahui bahwa sholat imam batal karena sebab hadas atau yang lainnya. Nah, itu ya. Kalau makmum mengetahui bahwa imamnya itu batal sholatnya, hadas karena hadas atau yang lainnya, terbuka aurat misalkan, gitu ya. Lalu terus diikuti, gitu ya. Terus kita bermakmum kepada imam tersebut yang hadas, maka sholatnya batal, gitu ya. Maka harus memisahkan diri aja gitu. Kalau memang mengetahui imam itu sholatnya batal. Jadi syarat sah berjamaah yang pertama adalah makmum gitu ya, tidak meyakini atau tidak menduga bahwa imam sholatnya hadas gitu ya, berhadas gitu, batal hadas atau yang lain. Yang kedua, makmum tidak meyakini bahwa sholat imam wajib di qadha gitu ya, wajib di qadha atau diulangi gitu ya. Kemudian yang ketiga, imam tidak sedang menjadi makmum. Jadi orang yang dijadikan imam oleh kita itu tidak sedang menjadi makmum gitu ya. Betul-betul dia imam gitu ya. Kalau kita bermakmum kepada makmum ya tidak bisa. Itu orang yang bermakmum dimakmumi oleh kita ya. Jadi yang menjadi imam itu tidak sedang menjadi makmum gitu ya. Yang keempat, syarat keempat, imamnya tidak ummi gitu ya. Ummi itu artinya tidak atau jelek bacaan Fatihahnya gitu ya. Bacaan Al-Qur'annya jelek, tajwidnya, makhrajnya misalkan jelek bacaannya, itu ummi namanya gitu ya. Orang yang jelek bacaan Al-Qur'annya, Fatihahnya gitu ya. Nah, kita tidak bisa menjadikan seorang ummi menjadi imam. Jadi seorang imam itu harus orang yang betul-betul fasih gitu ya dalam membaca Al-Qur'an gitu ya. Sekalipun itu anak kecil gitu ya, atau orang yang belum dewasa gitu, tidak apa-apa, boleh gitu ya. Kita bermakmum pada seorang anak yang dia fasih bacaannya gitu ya, fasih bacanya. Orang dewasa bermakmum kepada anak-anak yang belum balik gitu ya, tapi dia fasih bacanya, itu boleh gitu ya. Jadi
seorang imam itu harus betul-betul fasih bacanya, gitu ya. Imamnya tidak Yang kelima, makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat sholat. Artinya posisi makmum itu harus selalu ada di belakang imam. Kalau makmum lebih depan daripada imam, maka tidak sah, gitu ya. Imam itu harus selalu ada di depan kita, ya. Kita harus ada di belakang, yang menjadi patokan tumit, gitu ya. Kalaupun misalkan karena jamaah banyak, masjidnya agak sempit sehingga hampir sejajar imam dengan makmum, asal tidak melebihi tumit imam, gitu ya, posisi makmumnya, gitu ya. Jadi tumit makmum tidak boleh sejajar, tidak boleh melebihi tumit imam, gitu ya. Pokoknya makmum itu harus selalu ada di belakang imam. Kemudian yang keenam, makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Mengetahui perpindahan gerakan imam, baik melihat secara langsung gerakan imamnya diketahui, melihat secara langsung, atau mendengar dari suaranya. Kan dari suara juga kita bisa itu ya, tahu apa gerakan yang sedang dilakukan oleh imam. Misalkan imam Sami Allahu liman hamidah, gerakan apa itu? Iktidal. Kan dari ucapan imam, dari suara imam kedengaran. Oh, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, berarti imam sedang iktidal. Kemudian Allahu Akbar, imam sujud. Jadi kedengaran suaranya, dari suara kita mengetahui gerakan imam melalui suara. Kemudian berkumpulnya imam dan makmum dalam satu masjid, berkumpul imam dengan makmum dalam satu masjid, ya, itu ya. Antara makmum dengan imam berkumpul dalam satu masjid. Kalau makmumnya di luar masjid, karena misalkan jemaahnya banyak sehingga meluber ke belakang, keluar masjid ke sana. Nah, katanya tidak boleh melebihi dari 300 hasta, gitu ya. Jarak antara makmum yang di luar masjid itu dengan imam tidak boleh melebihi jarak 300 hasta, atau kurang lebih 144 meter, gitu ya, 144 meter antara makmum yang di luar sana dengan imam, gitu ya. Atau gambarannya, imam dan makmum itu berkumpul dalam satu tempat, dalam satu masjid. Imam depan, misalkan makmum di belakang di sini, ini kosong, itu sah berjamaahnya, ya. Imamnya di depan ini, makmum dari sini. Ya, karena takut ketinggalan, mungkin dia begitu masuk ke masjid Allahu Akbar, gitu ya. Boleh, tidak apa-apa dari sana, gitu ya. Asal masih dalam satu masjid, satu tempat. Kemudian yang ke-8, makmum berniat mengikuti imam atau niat berjamaah. Jadi seorang makmum dia harus meniatkan diri bermakmum atau niat berjamaah, gitu ya, baru sah sholat berjamaah. Wajib seorang makmum itu niat sholatnya berjamaah. Kalau dia tidak meniatkan berjamaah atau bermakmum, kemudian mengikuti imam, gerakan sholat imam diikuti, itu batal sholatnya, tidak sah. Itu main-main namanya, gitu ya, sama dengan main-main, gitu ya. Kita tidak niat mengikuti imam, tapi kita gerakan imam diikuti, sama dengan main-main. Jadi tidak boleh. Jadi harus meniatkan diri menjadi makmum, gitu ya. Niatkan menjadi makmum. Kemudian yang ke-9, syarat ke-9 sahnya berjamaah, adanya kesamaan urutan sholat antara imam dan makmum. Urutan sholatnya sama antara imam dengan makmum. Jangan sampai imam sholat misalkan sholat jenazah, misalkan kita menjadi makmum sholat fardu, misalkan, kan tidak sama urutannya, ya. Urutan sholatnya kan tidak sama antara sholat jenazah. Sholat jenazah itu hanya 4 kali takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud, kan? Atau misalkan imamnya itu sholat gerhana,
gerhana matahari yang 2 kali ruku itu, ya, 2 kali ruku. Sholat fardu kan hanya 1 kali, sholat biasa kan? Sholat fardu, sholat sunat atau gitu ya, yang selain gerhana kan hanya 1 kali rukunya. Jadi urutan sholatnya harus sama, gitu ya, harus sama urutan sholat imam itu, gitu ya. Namun sholat duhur ya sholat duhur, gitu ya, baiknya, gitu ya. Tidak boleh berbeda antara makmum dengan imam, itu urutan sholat. Kemudian yang ke-10, makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam perkara sunat yang tidak berbeda, gitu ya. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam perkara sunat yang ketika berbeda, gitu ya, jelek kelihatannya, gitu ya, fahisyah, jelek, gitu ya. Misalkan imam sujud tilawah, gitu ya, karena dia membaca ayat sajdah, sementara makmum diem aja berdiri, gitu ya, itu tidak boleh, ya. Yang ke-11, makmum harus mengikuti imam. Jadi apa yang dilakukan oleh imam diikuti. Nah, itu ya, itu 11 syarat sahnya berjamaah, gitu ya. Berapa? Ada yang bertanya? Boleh? Apakah dalam sholat tersebut yang selain 4 tadi, imam wajib niat menjadi imam? Ada yang mau jawab? Coba, jawab boleh? Tidak, tapi disunahkan. Oh iya, bagus. Selain sholat yang 4 tadi, imam tidak wajib niat menjadi imam, tapi sunnah, gitu ya. Kalau imam itu tidak niat menjadi imam, dihitung sholatnya seperti sholat sendiri. Artinya dia tidak mendapat fadilah dari berjamaah. Adapun makmumnya ya mereka mendapatkan fadilah berjamaah. Ada lagi yang mau bertanya? Coba Bapak sekarang yang mau bertanya nih. Coba siapa yang mau jawab nanti ya? Acungkan tangan. Ada berapa syarat sah sholat berjamaah? Oh boleh, silakan. Oh bagus, hebat. Jadi ada 11. Tuh, ada 11 syarat sholat berjamaah yang tadi telah disebutkan oleh Bapak ya. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini selesai, cukup sekian. Semuanya sudah paham? Yang di rumah bagaimana? Sudah paham? Baik, alhamdulillah. Baik, kita akhiri belajar ini dengan doa. Setelah belajar, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih alana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarjuqona wasi'ah wa antarjuqol amana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.